Tak peduli ancaman Rusia, Presiden Zelensky nekat siap angkat senjata, serang balik Rusia akui tempur sampai mati. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kehilangan akal karena kurang liburan sejak awal operasi khusus Rusia di Ukraina. Hal ini disampaikan Zelensky dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Skandinavia, dan dalam kesempatan itu Zelensky mengungkap dirinya terkadang membutuhkan waktu beberapa jam agar tidak kehilangan akal. Perang Rusia-Ukraina masih terus berlanjut dan tak bisa diprediksi sampai kapan berakhir. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku kalau dirinya telah bersiap untuk turut serta dalam pertempuran melawan Rusia sampai mati. Ia tampaknya tak menyerah melancarkan serangan balik dengan bantuan senjata dari negara-negara Sekutu Barat. Dikutip dari Reuters pada Senin 1 Mei 2023, Zelensky mengaku mengetahui ilmu militer termasuk cara menembak dengan baik. Sebagai kepala negara Ukraina, ia lantas mengatakan menjadi hal memalukan jika dirinya ditawan oleh Rusia. Kepada saluran televisi Ukraina seperti yang dilansir Reuters, Zelensky mengaku bahwa dirinya tahu betul cara menembak. Bisakah Anda membayangkan tajuk utama seperti Presiden Ukraina ditawan oleh Rusia? Ini memalukan. Zelensky percaya ini akan menjadi aib. Ia teringat saat Rusia telah mengepung kota Kiev pada awal-awal perang tahun lalu. Saat itu tentara Rusia tinggal beberapa kilometer saja dari markas Zelensky. Kala itu unit Rusia lainnya melancarkan serangan di pinggiran Kiev tetapi tidak dapat maju. Pejabat juga melaporkan beberapa upaya sabotase yang gagal di dalam kota dan tiada hari-hari pertama setelah invasi 24 Februari 2022. Pejabat Ukraina mengatakan unit intelijen Rusia mencoba masuk ke Kiev tetapi dikalahkan dan gagal mencapai jalan Bankova di tengah tempat kantor kepresidenan berada. Zelensky pikir jika mereka masuk ke dalam wilayah administrasi pihaknya tidak akan berada di sini. Tidak ada yang ditawan karena pihaknya memiliki pertahanan jatah Bankova yang dipersiapkan dengan sangat serius dan akan berada di sana sampai akhir. Ketika ditanya apakah dia membaca dan membawa pistol dan berlatih menggunakannya, dia menjawab bahwa dia melakukannya sambil menolak saran bahwa dia mungkin menggunakannya untuk bunuh diri daripada ditangkap. Terkini dikabarkan Ukraina akan melancarkan serangan balik besar-besaran. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar, para pemimpin Ukraina lainnya telah mengisyaratkan persiapan untuk serangan balasan ke Rusia. Sementara itu, di hadapan militer Presiden Zelensky berterima kasih atas kekuatan para tentara yang bertugas di unit penjaga perbatasan dalam pertempuran sengit terutama di Bakhmut, Avdiivka, Markiva, dan kota-kota desa yang lain di Donbas. Presiden Ukraina juga memberikan gelar pahlawan Ukraina kepada 11 penjaga perbatasan wilayah Ukraina dan Rusia. 9 di antaranya dianugerahi gelar tertinggi secara anumerta, serta tak lupa Zelensky juga berterima kasih kepada Sekutu Barat yang telah memberikan bantuan militer. Setelah minggu ini dirinya juga ingin berterima kasih secara khusus kepada mitra Ukraina dari Denmark untuk Kersens, Slovenia untuk kendaraan lapis baja, Spanyol untuk tank, dan Jerman untuk niat pertahanan tambahan terkait lapis baja dan peluru, serta untuk pertahanan udara, ujar Zelensky di dalam komentar Instagram pribadinya. Sebelumnya, pemimpin Ukraina itu mengatakan kepada jurnalis Dmitry Kunarov bahwa dia selalu membawa pistol jika dia harus membalas. Dia mengatakan kepada seluruh saluran televisi lokal bahwa dia dan stafnya siap mati dalam pertempuran daripada membiarkan diri mereka ditawan. Dan Zelensky juga menjelaskan mengapa dirinya membawa pistol. Zelensky mengatakan beberapa mitra baratnya merekomendasikan agar dia melarikan diri dari Kiev, tetapi dia diduga menolak penerbangan evakuasi Amerika Serikat untuk mempertahankan ibu kota dalam kesempatan yang sama. Zelensky juga membandingkan konflik dengan Rusia dengan kue yang perlu dibagi beberapa orang bagian. Zelensky berpendapat bahwa masalah sulit untuk ditelan dan harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Politisi Barat terus-menerus berbicara tentang bagaimana Ukraina harus mengalahkan Rusia di medan perang dan semakin memompa senjata ke rezim Kiev. Kremlin juga menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa bantuan militer tidak akan menyelesaikan apapun secara mendasar, tetapi akan memperpanjang penderitaan rakyat Ukraina. Mantan penasihat Pentagon Kolonel Douglas Macgregor mengungkapkan bahwa masalah korupsi dalam militer Ukraina telah mencapai puncaknya. Macgregor juga menyebut permasalahan ini membuat militer Ukraina mengancam akan membunuh Presiden Volodymyr Zelensky. Dikutip dari kantor berita RIA Novosti, Macgregor menyinggung soal ratusan juta uang tunai yang berakhir di berbagai tempat dan hilangnya peralatan militer di Ukraina. Ia menyebut bahwa militer Ukraina telah sadar bahwa dirinya dihianati negara sendiri. Skandal korupsi di tengah gemuruh operasi militer Moskow ke Kiev sudah lama mencuat di Ukraina. Sebelumnya, jurnalis Amerika Seymour Hayes mengatakan bahwa CIA memberi Volodymyr Zelensky daftar 35 pejabat korup dan militer. Pada bulan Februari, pemerintah Ukraina memecat beberapa pejabat tinggi dalam pembersihan besar-besaran atas tuduhan korupsi. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diketahui merangsek negara-negara Eropa untuk membantu perang melawan Rusia. Salah satu yang paling besar memberikan bantuan kepada Ukraina adalah Eropa. Tak hanya dana, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden juga memberikan peralatan militer kepada Ukraina. Namun bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat diduga digelapkan oleh Volodymyr Zelensky dan kroni-kroninya.
Disinyalir dana bantuan yang digelapkan atau dikorupsikan tersebut hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Penggelapan dana bantuan dari AS Zelensky juga dikabarkan mengkorupsi dana pajak hingga ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dilansir Russia Today, kabar penggelapan dana yang dikuasai oleh Zelensky dan kroninya ini diungkap oleh wartawan investigasi Seymour Hersh pada Rabu 12 April 2023. Zelensky disebut-sebut bersama para kroninya dan pejabat senior Ukraina diduga menggelapkan setidaknya 400 juta dolar dari dana AS yang dimasukkan untuk pengadaan diesel tahun lalu. Selain itu, kementerian-kementerian di Kiev disebut bersaing untuk mendirikan firma-firma depan untuk mengekspor senjata dan amunisi dengan para pejabat dan mengambil untung dari suap. Di tengah-tengah perjuangan mempertahankan diri dari invasi Rusia, berita tak sedap datang menerpa pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky. Presiden Ukraina tersebut dikabarkan telah menggelapkan dana pajak hingga ratusan juta dolar AS dan hal ini diungkapkan oleh wartawan investigasi Seymour Hersh pada Rabu 12 April 2023 seperti dikutip Russia Today. Klaim Hersh dalam artikel baru di Substack yang mengutip perkiraan intelijen AS CIA Zelensky disebut-sebut bersama para kroninya dan pejabat senior Ukraina diduga menggelapkan setidaknya 400 juta dolar dari dana AS yang dimasukkan untuk pengadaan diesel tahun lalu. Dugaan gratifikasi itu bahwa dicakup skema yang melibatkan perdagangan dengan Rusia sendiri. Kiev diduga telah membeli bahan bakar yang penting untuk upaya perang dan Rusia sendiri dan dalam prosesnya menggelapkan sejumlah besar dana AS yang dialokasikan untuk pembayaran diesel. Laporan sebelumnya muncul lantaran tentang bagaimana produk minyak yang berasal dari Rusia telah sampai ke Ukraina melalui Bulgaria dan Latvia. Skema yang melibatkan negara Baltik yang dilaporkan secara rinci oleh program televisi Latvia Neka Pesoniga mungkin telah melanggar sanksi anti-Rusia Uni Eropa. Seorang ahli yang dikutip oleh Hersh membandingkan tingkat korupsi dalam pengadaan Ukraina dengan apa yang terlihat di Afghanistan ketika pemerintah didukung AS berkuasa di Kabul. Menurut sumbernya, kementerian-kementerian di Kiev bersaing untuk mendirikan firma-firma depan untuk mengekspor senjata dan amunisi dengan para pejabat terkait mengambil untung dari suap. Pemerintah AS sementara itu telah menyatakan bahwa tidak ada bukti senjata yang dipasok barat di Ukraina dialihkan ke tempat lain.